Dalam ibadah minggu ini, kita akan belajar bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Allah, selalu dapat diandalkan. Dialah Tuhan, satu-satunya sumber kekuatan dalam pergumulan hidup kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah dengan sebuah pengakuan yang terambil dari Mazmur 47 ayat 3. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan Allahmu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan takhta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, saya undang duduk kembali. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 86 ayat 8 sampai 10.
Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Kita naikkan pujian, semesta bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memasukkan karya tangannya. La 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Pria Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. semesta bernyanyi, Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak
Firman Tuhan terambil dari Roma 5 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya serta memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan mengaku dosa kami memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak ingin dosa dan kesalahan kami menghalangi kami untuk mengerti dan terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Berita anugerah tadi meneguhkan kita bahwa betapa kotor kita, dan bila kita datang memohon ampun kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita dan kejahatan kita. Mari kita naikkan pujian, puji Yesus, ayatnya yang ke-1 dan yang kedua. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Ayat yang kedua. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Tibalah saatnya kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dengan menaikkan pujian, "Dikau kuperlukan." Setiap jam ya Tuhan, Dikau kuperlukan. Ya Tuhan, tiap jam hamba perlu. Tiada suara lain yang diteduh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau kuperlukan. Berkatilah ku sekarang, aku datang. Ya Tuhan, tiap jam hamba perlu. Dalam pencobaan beriku tenang. Setiap jam ya Tuhan, Dikau kuperlukan. Berkatilah ku sekarang, aku datang. Ayat yang ketiga. Ya Tuhan, tiap jam hamba perlu. Hiduplah berguna dan patuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau kuperlukan. Berkatilah ku sekarang, aku datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan memberkati, sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat diberitakan dengan bahasa yang sederhana dan dimengerti oleh setiap jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah."
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, peristiwa atau kisah yang kita baca tadi adalah peristiwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki, kalau dengan wanita dan anaknya mungkin sekitar 10.000 orang lebih. Yesus memerintahkan murid-muridnya naik kapal menyeberangi danau Galilea. Dan murid-murid berlayar ke arah barat laut danau, yaitu ke arah Betsaida atau Kapernaum, sedangkan Yesus tinggal sendirian untuk berdoa. Nah, setelah menyuruh orang banyak pergi, Yesus berdoa. Dia berdoa karena hari pengorbanannya sudah semakin dekat. Sehingga Yesus perlu untuk berdoa. Dan Yesus menyuruh orang banyak pulang dan dia ingin menyendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Yesus di tengah kesibukannya setelah dia memberi makan 5.000 orang, ternyata Yesus juga membutuhkan waktu sendiri, waktu menyendiri, berdoa, bergumul bersama dengan Bapa di sorga. Seringkali kita juga harusnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan hanya sibuk pelayanan, sibuk melayani Tuhan, ya, tetapi lupa untuk mengambil waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Ini contoh yang Tuhan Yesus berikan ketika dia setelah selesai melayani begitu banyak orang, dia juga butuh waktu sendiri. Tidak hanya terus-terusan melayani, dia butuh sendiri untuk bergumul bersama dengan Bapa. Nah, kalau kita melihat di dalam Markus 6 ayat 48, setelah Yesus berdoa, Yesus melihat para muridnya itu susah payah mendayung kapalnya karena kapalnya dihantam oleh angin sakal. Dan kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada para murid dengan berjalan di atas air, lalu melewati para murid. Nah, dari teks yang kita baca ini, kita akan belajar bagaimana sih sikap para murid ketika menghadapi angin sakal, kemudian menyikapi kedatangannya Tuhan Yesus, dengan Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tiba-tiba kita mengalami satu pergumulan, mengalami badai di atas kapal, kemudian lihat satu sosok berjalan di atas air. Kira-kira seperti apa ya? Dan kita bisa melihat bagaimana sikap para murid. Yang pertama, sikap para murid itu ketakutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah selesai berdoa, Yesus menyusul para murid dengan berjalan di atas air. Jarak yang ditempuh sampai pukul 3 pagi di mana mereka berdayung berjam-jam menurut Injil Yohanes, tercatat hanya 2-3 mil. Jadi setelah mendayung perahu berjam-jam itu hanya mencapai jarak 2 atau 3 mil atau kurang lebih ya 4-5 kilometer gitu kira-kira ya. Hanya segitu aja sampai jam 3 malam. Nah, Bapak Ibu, ini menandakan bahwa apa? Ketika mereka naik kapal, cuaca itu cukup bagus. Di awal perjalanan itu cukup bagus. Namun di tengah jalan mereka dihadang angin sakal yang kencang sebelum mereka tiba di tempat yang dituju. Jadi angin itu berlawanan dengan arah yang mereka tempuh. Sehingga para murid harus setengah mati untuk mendayung kapal, mengarahkan kapal sambil melawan arus angin. Nah, kira-kira pukul 3 Yesus yang selesai berdoa tahu bahwa para murid ini punya permasalahan untuk mencapai tujuannya. Dan Yesus menghampiri dengan berjalan di atas air. Kalau kita melihat Markus 6 ayat 48, salah satu hal yang mendorong Yesus berjalan di atas air adalah karena dia melihat bagaimana para murid setengah mati mendayung, berusaha menguasai perahu tersebut supaya tetap bisa berjalan sampai tujuan. Dan Yesus dikatakan memiliki belas kasihan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Yesus berusaha menolong, yang memiliki belas kasihan, berjalan di atas air menghampiri para murid. Apun sikap para murid bagaimana? Kalau kita melihat di dalam Matius 14 ayat 24-26 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datangnya Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Di dalam ayat 26 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Dan dikatakan mereka berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu sekalian, Danau Galilea ini adalah danau yang terkenal tiba-tiba mengamuk dengan gelombang yang besar.
Kalau kita melihat kisah para murid juga bersama dengan Tuhan Yesus di atas kapal, di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, angin ribut ini datang secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan apa? Karena iklim yang cukup panas dan kadang-kadang bisa menimbulkan bahaya. Selain itu, mitos di sekitar orang-orang yang ada di Danau Galilea bahwa Danau Galilea ini adalah danau yang angker. Danau yang dipenuhi oleh kuasa-kuasa roh jahat. Orang-orang yang sering melintasi danau ini menganggap bahwa malam hari adalah saat di mana roh-roh jahat itu mengacau balaukan danau. Itu mitos di sekitar situ. Apalagi jam 3 pagi itu sering dianggap sebagai waktunya roh-roh jahat menyatakan diri mereka. Ini mitos sekitar orang-orang yang ada di seputar Danau Galilea. Nah, kita melihat ketika para murid melihat seseorang dalam tanda kutip berjalan di atas air, mereka berteriak hantu, hantu, hantu. Dan kemungkinan besar para murid juga terkontaminasi dengan mitos-mitos di sekitar tersebut. Mereka takut dengan hantu. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, Bapak Ibu siapa yang percaya Tuhan Yesus tapi masih takut dengan hantu? Mungkin ada beberapa orang yang masih angkat tangan ya, saya juga takut hantu, saya takut hantu, saya takut. Percaya gak sama Tuhan Yesus? Percaya. Takut hantu gak? Takut. Jalan di kuburan sendirian berani gak? Takut. Kenapa? Takut apa? Takut hantu. Nah, kira-kira para murid, walaupun murid Tuhan Yesus juga takut hantu. Mereka sambil berteriak-teriak, itu hantu. Bapak Ibu, saya tidak bisa bayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika berusaha menolong para muridnya malah dikatakan dia itu hantu. Nah, Bapak Ibu, murid-murid ketika disuruh menyeberangi Danau Galilea, berarti murid-murid sendiri di atas kapal. Ketika badai menghantam, mereka takut. Tidak heran mereka takut. Karena kalau kita melihat di dalam Lukas 8 ayat 23 sampai 24, Yesus itu ada bersama dengan mereka di kapal, di peristiwa yang lain. Di kapal juga di Danau Galilea dan terjadi badai. Yesus bersama dengan mereka di dalam Lukas 8 ayat 23 sampai 24, Yesus tertidur. Ada Yesus saja mereka ketakutan. Mereka bahkan menuduh bahwa Yesus tidak peduli dengan mereka. Itu ada Yesus di peristiwa yang lain, di danau yang sama, di dalam kapal yang sama. Ada Yesus tapi tertidur, mereka ketakutan. Apalagi mereka tahu bahwa Yesus tidak ikut. Yesus menyendiri, mereka di kapal sendirian. Bisa dibayangkan kepanikan para murid. Bapak Ibu sekalian, padahal mereka tahu Yesus sudah memberi makan 5.000 orang. Tapi mereka tetap tidak percaya. Bapak Ibu sekalian, melihat Yesus mereka takut. Tidak ada Tuhan Yesus, mereka juga takut. Mereka takut kenapa? Karena mereka menghadapi badai yang begitu besar sehingga tahyul-tahyul menguasai pikiran mereka. Apa yang bisa kita dapat dari poin pertama ini? Seringkali Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi pergumulan hidup, kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Punya Tuhan bersama dengan kita. Bukan soal kita lihat ada Tuhan atau tidak bersama dengan kita, tetapi kita lupa ada Tuhan. Kita lupa ada Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus ada bersama dengan Tuhan Yesus maupun tidak ada bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tetap sama-sama ketakutan. Kenapa? Mereka merasa pergumulan mereka lebih besar daripada Tuhan Yesus. Jangankan tidak ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus saja mereka takut. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, kalau ada Tuhan Yesus di samping Bapak Ibu sekalian, duduk di sebelah Bapak Ibu sekalian, ketika ada pergumulan, Bapak Ibu takut atau tidak? Ada yang menjawab tidak, tetapi saya juga tidak, tapi tidak yakin semuanya tidak takut. Belum tentu. Kenapa? Karena para murid sudah terbukti ada Tuhan Yesus saja juga takut. Kalau kita melihat Lukas pasal 8. Yang penting bukan soal kita lihat secara fisik ada atau tidak Tuhan Yesus, tetapi apakah kita percaya Yesus lebih besar dari pergumulan kita. Inilah yang dialami oleh para murid. Yang kedua, ketika melihat Yesus berjalan di atas air, para murid ini butuh bukti, terutama Petrus. Yesus tahu murid-muridnya menyangka dirinya hantu. Lalu Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Yesus yang telah mereka kenal hadir dan menyuruh mereka diam,
dan menyuruh mereka tenang dan tidak takut akan angin kencang. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, ketika murid-murid berjalan lebih dahulu 3 mil ke depan, Yesus berinisiatif. Melihat para murid bergumul, Yesus berjalan di atas air menyusul para murid. Ketika melihat Yesus, murid-murid ketakutan mengatakan Yesus hantu, Yesus memberikan kedamaian dengan memperkenalkan dirinya. Saya bisa bayangkan kalau saya di posisinya Tuhan Yesus, saya udah capek-capek mau nolong lalu diteriakin sama jemaat saya hantu, tak tenggelamin sekalian kalau saya tenggelamin sekalian. Udah capek-capek mau ditolong malah dikatakan hantu. Tetapi coba lihat, ketika murid-murid mengatakan Yesus hantu, Yesus justru memperkenalkan dirinya dan memberikan kedamaian. Ini aku, jangan takut. Nah Bapak Ibu sekalian, para murid meresponi terutama Petrus. Petrus ini super cepat orangnya ya, super cepat sekali respon. Kadang-kadang kerja dulu baru mikir gitu ya. Kayak beberapa jemaat saya kan kerja dulu baru mikir, tapi jauh lebih bagus daripada mikir melulu gak kerja. Ya, kerja dulu baru mikir. Petrus itu tipikalnya. Langsung Petrus tuh berespon dalam ayat 28-29 mengatakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Petrus yang pertama bereaksi dari semua murid-muridnya berseru, kalau benar itu Tuhan, maka dia minta diberi kemampuan untuk berjalan di atas air menurut perintah Tuhan Yesus. Satu sisi saya mengatakan ini Petrus luar biasa. Dari semua murid yang berinisiatif ingin mendekati Tuhan Yesus. Ingin menghampiri Tuhan Yesus. Dia tahu benar kalau bahwa Yesus yang berjalan di atas air, kalau dia Tuhan maka punya kuasa firman yang sangat besar. Sehingga apapun yang diperintahkan Tuhan pasti terjadi. Kalau Tuhan Yesus itu betul Tuhan, maka Yesus akan mampu membuat Petrus berjalan di atas air. Ini respon daripada Petrus yang satu sisi adalah satu hal yang baik, di mana dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun maksud Petrus yang baik ini punya pengertian yang kurang tepat. Petrus lupa sebetulnya dengan Yesus berjalan di atas air, sebetulnya Yesus sudah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus dengan cepat datang menyusul para murid itu sebenarnya sudah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus memperkenalkan dirinya, itu sudah cukup membuktikan bahwa dia Tuhan. Bahkan Petrus pun sudah melihat wajah Tuhan Yesus sebetulnya. Itu pun sudah membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah sisi lain ketika Petrus meminta pembuktian Yesus adalah Tuhan dengan membuat dia berjalan di atas air, sebetulnya ini membuktikan bahwa sebetulnya iman Petrus itu rapuh. Memang dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi satu sisi dia juga menunjukkan kerapuhan imannya. Dia belum sepenuhnya percaya pada Yesus, tetapi dia percaya pada dirinya sendiri. Imannya Petrus masih berpusat pada apa? Pada dirinya sendiri. Paling gampangnya tuh ngomong begini. Iman itu seharusnya dimulai dari kita percaya apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Saya ulangi. Iman itu seharusnya dimulai dengan kita percaya terhadap apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Bukan hanya atas apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Apa bedanya? Bapak Ibu, orang yang percaya pada Tuhan Yesus atas kematiannya di atas kayu salib, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus ketika hidup di dunia, menyelamatkan, menebus dosa manusia, maka dalam kondisi apapun dia tetap percaya bahwa Allah lebih besar dari permasalahan yang dihadapinya. Ini orang yang percaya atas apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menyelamatkan, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menebus. Ini orang-orang yang sudah percaya atas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Tetapi ada perbedaan dengan orang-orang yang percaya apa yang terjadi berdasarkan apa yang terjadi dalam hidup dia.
Kenapa? Orang-orang seperti ini adalah kalau dalam kondisi aman dia percaya Tuhan Yesus. Dalam kondisi senang dia mau ikut Tuhan Yesus. Dia mau dekat dengan Tuhan Yesus dengan kondisi aman. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan tetapi tidak mau cukup dekat dengan Tuhan untuk ikut menderita bersama dengan Tuhan. Saya ulangi, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan untuk bisa menerima berkat-Nya, tetapi tidak mau terlalu dekat untuk menderita bersama dengan Dia. Kenapa? Karena sentralnya adalah apa yang dia alami dalam hidup dia, bukan apa yang dia percaya atas apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, seringkali kita sering mendengar orang-orang berkata begini, Tuhan, saya sakit. Kalau saya sembuh, saya ke gereja. Tuhan, saya susah. Saya dalam pergumulan. Kalau pergumulan saya dijawab, saya ke gereja. Banyak sekali permasalahan kita lalu kita akhiri dengan kalimat, kalau selesai, saya ke gereja. Pertanyaannya, kalau sudah sembuh, pasti ke gereja? Kalau pergumulan sudah dijawab, pasti ke gereja? Kalau semua permasalahan selesai, pasti ke gereja? Belum tentu. Alkitab mencatat ada 10 orang sakit kusta. Semuanya sakit kusta. Ya 10 orang sakit kusta pasti sakitnya kusta. 10 orang sakit kusta minta kesembuhan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ya udah, pergi ke imam-imam. Pergi ke imam-imam. Belum sampai ketemu imam, 10-10-nya sembuh. Yang balik kepada Tuhan berapa? 1 orang. 9-nya entah kemana. Gak tahu terima kasih. Jadi pertanyaannya, kalau orang-orang ini berkata, Tuhan kalau saya sembuh saya ke gereja. Betulkah ketika sudah sembuh betul-betul ke gereja? Beberapa kasus saya tahu, enggak. Sudah sembuh ya sudah sembuh. Enggak ke gereja juga. Tapi itu urusan dia dengan Tuhan. Pertanyaan kedua, siapa kita? Siapa kita ini manusia? Tawar-tawaran sama Tuhan. Kalau saya sembuh saya ke gereja. Pertanyaannya, kalau enggak sembuh berarti enggak ke gereja. Tuhan, pergumulan saya, kalau selesai saya ke gereja. Pertanyaannya kalau nggak selesai, nggak ke gereja. Pertanyaan ketiga adalah, kalau kita ke gereja, kita beribadah, kita memuji Tuhan, yang diuntungkan tuh kita atau Tuhan? Tuhan tidak rugi apa-apa kalau kita nggak ke gereja. Tuhan tidak rugi apa-apa kalau kita tidak menyembah Dia. Tetapi kita sangat rugi kalau kita tidak menyembah Tuhan. Karena hukumannya adalah mati. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau tawar-tawaran sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau beribadah kalau masih sakit. Tuhan saya nggak mau beribadah kalau Tuhan nggak sembuhkan saya. Pertanyaannya kalau kita beribadah tuh yang diuntungkan tuh siapa gitu loh. Nah seringkali kita berpikir seperti Petrus. Tuhan, kalau kamu itu Tuhan, suruh aku datang berjalan di atas air. Ini menunjukkan kerapuhan dari Petrus. Kerapuhan iman Petrus. Satu sisi dia pengen ketemu Tuhan. Tetapi satu sisi dengan dia kepengen ketemu dengan Tuhan, juga dia menunjukkan kerapuhan imannya. Nanti di poin ketiga terbukti imannya itu rapuh. Tetapi Tuhan itu baik. Dikatain hantu tidak marah. Petrus tawar-tawaran, Tuhan tidak marah. Tuhan kabulkan. Ya udah Petrus, kamu berjalan di atas air. Berjalanlah Petrus. Bapak Ibu sekalian, bukti bahwa Petrus itu bisa berjalan di air, di atas air karena permintaannya bukanlah membuktikan Yesus Tuhan, tetapi justru membuktikan lemahnya iman Petrus walaupun bisa berjalan di air, di atas air. Petrus berjalan atau tidak berjalan di atas air, Yesus itu tetap Tuhan. Yesus itu tetap Tuhan. Tetapi justru dengan permintaan Petrus dan Petrus berjalan di atas air, justru itu menunjukkan kerapuhan daripada iman Petrus. Saya bukan mengatakan kita tidak boleh meminta kesembuhan dari Tuhan. Yang tidak boleh adalah kita tawar-tawaran sama Tuhan. Memakai ibadah-ibadah kita untuk mengancam Tuhan. Seakan-akan ibadah kita itu adalah harus dibayar sama Tuhan. Pelayanan kita harus dibayar sama Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, kita sakit gak sakit, Yesus tetap Tuhan. Bapak Ibu ke gereja gak ke gereja, Yesus tetap Tuhan. Bapak Ibu susah atau senang, Yesus tetap Tuhan. Bapak Ibu percaya Yesus Tuhan atau tidak, Yesus tetap Tuhan. Ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan, yang diuntungkan siapa? Kita. Karena kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu poin yang kedua. Jadi Bapak Ibu, mari kita dalam pergumulan, mintalah jalan keluar daripada Tuhan. Tidak perlu menawar-nawar kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan bisa diancam oleh kita. Tuhan, saya sakit. Tolong Tuhan tunjukkan jalan keluar. Tuhan, saya dalam pergumulan, apa yang harus saya perbuat? Itu poin yang kedua. Yang ketiga, berespon dengan cepat. Jadi tadi yang pertama itu takut, yang kedua itu tawar-tawaran, tawar-menawar, butuh bukti. Yang ketiga, murid-murid ini berespon dengan cepat, terutama Petrus. Matius 14 ayat 29-31, ketika Yesus mengatakan datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dalam ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Perhatikan, mungkin kita jarang memperhatikan apa yang akan saya katakan ini. Yesus membuat Petrus berjalan di atas air. Pertanyaannya, kenapa Petrus tenggelam? Kita bisa mengatakan, oh ya, Petrus bimbang imannya, dia takut. Terkena angin karena gelombang, dia lihat dia takut. Pertanyaannya, ketika Petrus takut, bisa gak Yesus tetap membuat Petrus di atas air? Bisa. Bisa Bapak Ibu sekalian. Petrus berjalan di atas air atas permintaan siapa? Petrus. Yang mengabulkan siapa? Tuhan Yesus. Ketika ada badai, Petrus ketakutan. Bisa gak Yesus membuat Petrus tetap ada di atas air? Bisa. Tetapi yang terjadi apa? Petrus tenggelam. Jatuh dia. Kenapa? Yesus mengizinkan Petrus berjalan di atas air. Sebetulnya Yesus ingin menunjukkan, menyadarkan Petrus bahwa ketika kamu meminta bukti aku adalah Tuhan, kamu tidak percaya atas apa yang sudah aku lakukan, tapi percaya atas apa yang kamu terima, ya sudah, kamu berjalan di atas air. Seandainya tidak ada gelombang, maka kamu tetap berjalan. Tetapi ketika gelombang terjadi, kamu akan ketakutan. Kenapa? Imanmu berdasarkan apa yang terjadi atas dirimu. Jadi Petrus tenggelam. Petrus ini terkenal dengan sikap spontannya. Sehingga ketika lihat angin makin besar, badai, imannya pun tergoncang. Kalau kita melihat poin 2, itu landasan iman Petrus adalah atas apa yang terjadi dalam dirinya. Poin ketiga ini adalah bukti lemahnya iman Petrus. Petrus ini nelayan. Saya nggak bisa bayangkan Petrus dikatakan tenggelam. Nelayan kok tenggelam? Ya, nelayan harusnya bisa berenang gitu ya. Ini tenggelam, berarti dia panik sekali. Bapak Ibu sekalian, Petrus bimbang. Petrus yang tadinya fokus terhadap ajakan Tuhan Yesus untuk datang kepadanya, di tengah angin kencang dan gelombang air dan angin danau, setelah dekat dengan Tuhan Yesus, dia mulai takut. Bayangkan, berjalan di atas air, sudah melihat Tuhan Yesus, ya, permintaannya sudah dikabulkan, tetapi ketika ada badai, tetap ketakutan, tetap nyemplung ke air. Kalau Bapak Ibu jadi Petrus, berjalan di atas air dikabulkan, mendekati Tuhan Yesus. Coba kita bayangkan diri kita Petrus, ada Yesus di depan. Kemudian angin begitu besar, takut atau tidak? Jawab sendiri dalam hati. Jawab sendiri dalam hati. Jangan ketawain Petrus dulu. Kalau kita jadi Petrus, betulkah kita tidak goyah seperti Petrus?
Jawabannya adalah tergantung kita percaya pada apa. Percaya terhadap apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan atau percaya pada apa yang sudah terjadi dalam diri kita. Nah, menariknya ketika Petrus tenggelam, Petrus minta tolong dan Yesus menolong. Waduh, Tuhan Yesus itu baik sekali. Muridnya dalam pergumulan dia datengin. Dikatain hantu, memberikan damai sejahtera. Dimintain bukti, dikabulkan. Masih nggak percaya tenggelam, ditolong. Kalau saya tak biarin tenggelam. Tapi Yesus itu baik. Petrus ditegur, dikatakan sebagai orang yang kurang percaya. Kalau kita melihat dalam teks aslinya, ini menggunakan kata oligopistos. Dalam arti apa? Kata ini menggambarkan orang yang sudah bosan dengan suara Tuhan. Bosan dengerin suara Tuhan, sudah tidak tertarik lagi intim dengan Tuhan. Jadi kurang imannya tuh dengan kalimat yang menggambarkan orang yang sudah malas dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Nah, Yesus kemudian bersama dengan Petrus naik ke atas perahu. Ini menarik Bapak Ibu saya. Ngapain Petrus minta bukti dengan berjalan di atas air? Toh akhirnya Yesus juga naik ke atas perahu kan? Gitu loh. Sebetulnya pembuktian itu tidak diperlukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menandakan bahwa Petrus mempunyai landasan iman yang sangat rapuh. Seperti membangun di atas pasir, bukan di atas batu karang. Jadi lemah sekali ketika ada badai pergumulan, cepat runtuh. Bapak Ibu sekalian, fondasi itu sangat penting. Jangan seperti Petrus kelihatannya kokoh di depan, pada rapuh sebetulnya. Ketika kita melihat satu kisah di mana Yesus membasuh kaki murid. Mungkin kita sering mendengar bahwa ketika Yesus membasuh kaki murid ini, adalah satu hal yang menandakan satu kerendahan hati yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Namun saya mendengarkan salah satu khotbah seorang hamba Tuhan yang senior ya, hari ini pada saat rekaman tadi pagi. Seorang hamba Tuhan yang senior. Ia berkhotbah baik. Dia mengatakan gini, kenapa Yesus membasuh kaki para murid? Oke, menunjukkan kerendahan hati. Seandainya Yesus membasuh kepalanya para murid, menunjukkan kerendahan hati gak? Kerendahan hati. Yesus membasuh tangannya para murid, menunjukkan kerendahan hati gak? Iya, seorang guru kok. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seorang presiden datang, lalu tangan Bapak Ibu dibersihkan oleh presiden tersebut. Pak Jokowi lah kira-kira ya. Itu menunjukkan apa? Kerendahan hati sang pemimpin negara. Wah, mau melayani rakyatnya. Gak perlu kaki kan sebetulnya gitu loh. Gak perlu kaki. Tapi pertanyaan kenapa kaki? Bapak Ibu sekalian, dari seluruh bagian tubuh, paling kotor itu kaki. Paling kotor itu kaki. Bapak Ibu kalau lagi foto, sering kan ngomong, tolong ya kaki saya jangan difoto ya. Bajunya kemeja, atasnya kemeja, bawahnya celana pendek. Apalagi sekarang ya, di mana-mana Zoom gitu ya, di kantor gitu. Bajunya bisa jas di atas, bawahnya mas sandal jepit celana pendek gitu ya. Jadi bawahnya gak kelihatan, gak ditampilin kaki, kenapa? Paling kotor. Yesus membasuh kaki para murid. Yesus ingin ngomong apa? Kaki itu adalah paling kotor, tetapi kaki yang paling kotor itu adalah fondasi. Fondasi yang paling menentukan. Kepala boleh gak isinya banyak, bersih, ganteng, badan ganteng, perut six pack atau berapa pack itu gak tahu. Boleh gak badan gagah? Iya, tapi kalau kakinya goyah, jadi apa? Tapi kaki itu paling kotor. Sehingga Yesus ingin mengatakan apa? Ya, satu sisi kerendahan hati. Tetapi kaki kamu harus bersih. Karena kaki itu adalah fondasi. Bapak Ibu mau sepintar apapun, sehebat apapun. Kalau tidak punya fondasi yang kuat seperti Petrus. Di luar nampaknya gagah. Ketua para murid Tuhan Yesus. Murid terdekat dengan Tuhan Yesus. Hebat. Tetapi ternyata fondasinya lemah. Bapak Ibu sekalian, tapi Tuhan itu baik. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Roma 3 ayat 3-4. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Saat ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang terkena badai. Namun kita memiliki Allah yang setia. Dalam setiap situasi apapun, Dia adalah Allah yang setia. Yang penting bagi kita adalah kita percaya atas apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Bukan percaya atas apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Pergumulan boleh banyak, tetapi Allah kita jauh lebih besar dari pergumulan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, sehingga kami di dalam menghadapi pergumulan hidup kami berdiri di atas dasar yang teguh. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Tuhan, ampuni kami jika kami saat ini percaya pada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, hanya untuk dekat, supaya dapat berkat daripada Tuhan. Tetapi kami tidak mau terlalu dekat untuk bergumul bersama-sama dengan Tuhan, menderita bersama-sama dengan Tuhan di dalam pergumulan hidup kami. Kami hanya ingin hal-hal yang menyenangkan terjadi dalam hidup kami. Kami tidak mau ada pergumulan-pergumulan dalam hidup kami. Padahal kami sebagai anak-anak Tuhan, iman kami akan terbentuk justru dengan pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena di dalam pergumulan-pergumulan tersebut kami merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Mazmur 116 ayat 17. Persembahan syukur dapat dilakukan melalui 3 cara seperti biasa, yaitu dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristus yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian di Bank BCA dengan nomor rekening 012 318 0434 atau ke rekening BNI nomor 001 828 5011 atau melalui scan QR Code melalui aplikasi MBCA, GoPay, OVO, dan lain sebagainya yang tertera di layar, atau dapat juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan diberikan ketika gereja dibuka kembali. Kita naikkan pujian Hitung Berkat Tuhan. Bila kehidupan dilanda badai, saat kau kira segalanya lenyap, hitunglah berkatmu satu persatu, pasti engkau
Lihat apa yang diberi Tuhan, hitung berkat satu persatu. Kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Ayat yang kedua, apakah kau pernah berbeban berat? Apakah kau pernah berbeban berat? Apakah salibmu terlampau berat? Hitunglah berkatmu, bimbangkan hilang. Kau kan puji Tuhan senantiasa. Hitung berkat satu persatu. Lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu. Kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Hitung berkat satu persatu. Lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu. Kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami semua. Terima kasih pada hari ini Tuhan sudah izinkan kami untuk memberikan persembahan dari sebagian apa yang kami miliki. Dan biarlah persembahan ini digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang masih tertimpa kesusahan, bencana alam. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan biarlah seluruh kebutuhan mereka selama di dalam tenda-tenda pengungsian juga Tuhan tolong. Bagi mereka semua yang terkena bencana alam, baik itu gempa bumi maupun banjir, sakit penyakit dan lain-lain. Terima kasih Tuhan, dan kami juga teringat dalam kondisi COVID-19 ini sangat banyak orang-orang yang terdampak baik secara ekonomi maupun sosial. Tuhan tolong supaya mereka tetap kuat dalam menghadapi pergumulan-pergumulan ini. Kami juga terus berdoa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang terlibat di dalam penata layanan, ibadah maupun rekaman online ini. Tuhan tolong, Tuhan jaga kesehatan mereka. Tuhan juga tolong setiap anak-anak Tuhan yang masih aktif melayani di masa-masa pandemi ini. Tutup bungkus dengan kuasa Tuhan di tengah pergumulan mereka ketika mereka melayani Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami. Tuhan juga tolong presiden kami dan wakil presiden beserta seluruh jajaran menteri dan para gubernur setiap provinsi. Tuhan tolong supaya mampu memberikan penyelesaian masalah bagi pandemi COVID-19 ini. Sehingga Indonesia cepat menjadi pulih kembali dari wabah ini. Terima kasih Bapa, dan kami akan menutup doa kami dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menutup ibadah kita dan kita kembali menjalani kehidupan kita di dunia ini. Biarlah firman Tuhan dan pujian yang akan kita naikkan saat ini meneguhkan dan menguatkan kita bahwa kekuatan yang Tuhan berikan memampukan kita bertahan menghadapi tekanan dan badai kehidupan. Kita naikkan pujian, Engkaulah perisaiku.
Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk saat teduh.